Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang memiliki mobil yang masih memakai karburator, wajib hukumnya menonton video ini. Jangan di skip-skip karena hukumnya haram. Karena ini isinya adalah rahasia bengkel. Beberapa jam lagi nanti video ini akan saya take down. Ini adalah video pertama di YouTube, bahkan mungkin di dunia. 15 menit jago karburator. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan sang guru suhu saya, Mas Yanto Karburator. Kalau beliau itu tutorialnya adalah mahir karburator dalam waktu 1 jam. Saya cukup 15 menit. Kalau nonton video ini tidak hanya mahir teman-teman, tapi jago. Jagonya jamu sejak 1918. Jadi kunci karburator hanya satu teman-teman, kesabaran. Selama Anda sabar, hasilnya akan capek. 7 hari 7 malam bro, ngeloni kijang. Kalau ngeloni rondo kan di kamar anget, ini ngeloni kijang di halaman, masuk angin. Loh om, itu videonya kok 30 menit? Iya bro, yang 15 menit guyon. Tapi saya jamin berhasil. Kalau tidak berhasil, berarti Anda tidak endorse. Serahkan ahlinya, itu aja kok repot. Wes silakan ikuti video full guyonan ini. Tapi ada ilmunya insya Allah. Dari sang suhu, Mas Yanto Karburator. Matur nuwun. Saya harus lebih singkat dari Mas Yanto. Mahir karburator dalam setengah jam lah. Mahir teorinya bro. Tes pertama kali, 1 injakan pedal gas saja. Coba kita start. Apakah sudah pas? Kurang injakannya berarti. Saya tambah 1 lagi. Atau masih kebanyakan? Tuh, mati. Rupanya kurang membuka itu setelan angin. Saya tambah lagi sih. Berarti udah 3 ini. Oh, kebanyakan itu. Tuh. Oke. Nanti kita tunjukkan bagaimana menganalisa karbu. Karbu yang belum sehat harus dianalisa. Kalau udah sehat buat apa? Paket hiburan sudah komplit. Kopi, rokok, karaoke, loh. Kurang mantep ya. Ya Allah, lah lupa teman-teman. Ini tuasnya pompa akselerasi belum dipasang. Aduh, kesimpulannya jadi kacau. Berarti ini menurut saya benar teman-teman. Setelan apa stasioner itu kayaknya pas. Istilahnya ya sudah miskin dari sebelumnya. Jadi tambah miskin saya. Tambah melarat. Tadi diinjak-injak ya sampai berapa kali nggak ngefek. Anteng teman-teman ya. Walus yang punya ya muji-muji sendiri, makanya kok ngok tuh. Itu yang pas itu. Percobaan mau menyimpulkan jadi kacau ini.
kalau ini nggak akan ngok ini. Kita tunggu dulu satu lagu saya karaokean biar mesinnya panas. Mobil sudah panas, baru saya matikan sekitar 5 menit. Coba saya nyalakan dengan injak pedal gas 1 kali saja. Cerot. Udah kebanyakan ya kalau udah panas ya, tapi masih anteng. Sawah sudah pas menurut saya, sudah miskin ini, sudah miskin, semiskin yang punya. Oke, kita lanjut ngobrolnya santai saja dulu, karena ini perlu santai teman-teman. Ngapain dibuat serius, ini bukan montir sungguhan. Jadi ini sekedar berbagi, mungkin bisa mengobati rasa ingin tahu gitu. Saya mewakili orang-orang awam yang usil. Mas Yanto itu untuk mengecek karburator kayak ibu ngecek anaknya kalau panas gini toh teman-teman. Set, bentar aja set. Gokil itu. Saya rasa dia tuh kalau ada mobil lewat saja udah tahu itu terlalu miskin, terlalu kaya, karena yang lewat tadi itu Kijang terus kemudian Fortuner. Sudah dari suaranya aja beliau itu pasti udah tahu. Nanti kita akan praktekkan cara menganalisa kondisi karburator dengan tangan itu tadi. Tapi ya saya nggak gini teman-teman, belum ahli, kita tutup gini. Oke, tapi untuk langkah awal perlu saya jelaskan lebih dahulu biar nggak gagal paham. Kayaknya Mas Yanto juga mungkin belum pernah ya menangani karbu imitasi, kebanyakan orisinil. Ceritanya begini teman-teman, karburator FMT ini saya sudah 2 kali beli. Yang pertama itu saya kembalikan karena skep sekunder tidak bisa membuka. Ternyata yang kedua 1 kali itu sama saja, karena kasusnya ternyata mekanisme yang di sini kurang pas. Saya menyesal karena sebenarnya yang pertama itu enak, tapi tetap saja memang setelannya itu sensitif. Sekarang sepertinya saya bisa memahami kenapa karbu ini, FMT ini dibuat sensitif. Teman-teman yang pernah mengikuti video saya, pernah saya jelaskan bahwa salah satu yang unik dari karburator FMT ini adalah tidak adanya lubang slow pot. Yang ada hanya idle pot. Itu bedanya dengan karbu yang lain. Aisan saya bilang begitu aja. Artinya dari idle pot itu langsung pindah nanti ke primer itu tanpa melalui slow pot. Teman-teman. Secara jujur, sama kayak FMT ini enak teman-teman, nggak ada keluhan sebelumnya. Ya itu aja, hanya asap itu aja, pedih. Itu aja yang ingin saya selesaikan. Tetapi secara performa itu enak. Jujur saja, setelah kita melakukan penyetelan pembesaran lubang itu mulai awal, sebenarnya teman-teman, mobil ini jadi nggak enak. Itu perasaan lagi ya teman, nggak enak teman-teman. Dan ini adalah sudah pembesaran lubang air bleeder yang keempat. Sawah sudah cukup besar, lebih 1,3 mili. Dan saya yakin ini sudah cukup miskin lah, atau sudah kita anggap normal. Tapi apa? Jadi tambah nggak enak. Sepertinya konstruksi karburator itu bisa menjelaskan kenapa jadi tidak enak. Bentar, waduh rokoknya mati, ditinggal ngobrol. Teman-teman jangan serius ya, terlalu serius, santai aja. Kalau nggak perlu ditonton, gitu aja. Ngomong video dagelan aja kok. Yang pengen tahu, rasa ingin tahu, yang usil-usil, orang-orang yang suka iseng seperti saya itu, suka ngisengin orang. Oke, saya lanjut dulu, bentar, saya taruh rokoknya. Yang pertama-tama kita membahas sistem kecepatan dulu teman-teman. Kita batasi hanya di wilayah skep
primer saja, tidak sampai sekunder, karena sekunder itu sudah sangat jarang kita gunakan. Tapi sesekali harus kita lakukan teman-teman. Pembukaan skep sekunder itu namanya Italian tune up, tapi jangan kondisi mobil diam, usahakan dengan pakai berjalan. Jadi sistem kecepatan pada karburator ini ada yang namanya kecepatan idle yang diatur oleh setelan angin. Kemudian ada kecepatan rendah, slow pod. Kalau ini idle pod. Slow pod pada FMT ini tidak ada. Dan beralih ke kecepatan menengah, yaitu perpindahan atau pencampuran antara masih terpakainya spuyer stasioner dan mulai terbukanya spuyer primer, terpakainya spuyer primer lewat venturinya. Dan adalah kecepatan tinggi di mana hanya spuyer primer saja yang bekerja. Kita simulasikan seperti ini teman-teman. Settingan karbu ini di idle, sistem kecepatan idle sudah normal. Campurannya tidak kaya dan tidak miskin, jadi sedang-sedang saja. Kemudian di saat kecepatan rendah, yaitu saat mulai terbukanya skep dari kedudukan normal, mulai terbuka kecepatan rendah, itu yang tidak ada di sini. Dan berpindah juga kecepatan menengah. Ini harusnya juga dibantu oleh sistem kecepatan rendah lewat slow pod, dan baru kecepatan tinggi itu tinggal kita lihat spuyernya nanti dengan di stabil, namanya cruising speed, kecepatan tetap, dan kecepatan akselerasi. Nah itu nanti kelihatan teman-teman, nanti kita praktekkan. Nanti teman-teman bisa lihat berapa lama tutorial saya itu untuk menganalisa ini. Kayaknya nggak lebih 15 menit. Teorinya bro 15 menit, prakteknya tahunan itu. Mahir 1 jam, mahir teorinya Mas Yanto. Saya nggak perlu 1 jam tuh, 15 menit sama mahir teorinya. Prakteknya bro bisa jadi masuk angin, bisa sudah masuk angin. Sepertinya kalau saya analisa kedua kecepatan ini, rendah dan menengah, terlalu miskin karena tidak ada subsidi ini. Makanya FMT merancang putaran stasionernya dibuat lebih gemuk, lebih kaya. Tujuannya apa? Untuk mensubsidi silang teman, memberi asupan BBM saat putaran rendah sampai menengah. Bisa dipahami teman-teman? Kalau tidak paham tidak masalah teman-teman, karena yang menjelaskan saja bingung. Wes guyon aja teman-teman. Jadi pokoknya yang nggak suka video-video gini sudahlah, skip saja, nggak perlu banyakan. Banyak yang lebih penting gitu dalam hidup ini. Gitu aja. Tapi saya itu seneng hiburan gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan pembawaan saya, cara bawaannya itu bisa menghibur gitu. Menghibur sedikit-sedikit, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Jadi ini langsung saya tes, nanti kita tunjukkan teman-teman. Ternyata setelah saya oprek ini sebenarnya jadi nggak enak. Tetapi asap di belakang, saya nggak bisa cerita lagi karena nggak bisa direkam, baunya asap. Sudah sangat jauh berkurang. Sudah sangat jauh berkurang teman. Hampir wangi ya. Kalau dipegang tangan, yang katanya pakai tes tangan, itu sudah tidak ada bau ya. Wangi malah memang. Tapi kalau saya dekatan hidung masih ada perih-perih sedikit. Itulah perihnya kehidupan teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan pakai teknik sentuhan tangan magic. Mas Yanto gini toh langsung tahu ini. Batuk, pilek, panas, flu tulang, kanker, kantong kering, panu, kadas, urap. Namanya orang udah pengalaman bro. Sama seperti ahli tembakau teman-teman, nggak ada penggantinya itu. Dia cium bau tembakau langsung tahu ini tembakau dari daerah mana, umurnya berapa. Ya sama lah sedikit seperti saya, agak sedikit mau pompa air, water heater itu sekilas gitu sudah bisa menganalisa. Tapi karbu ini menurut saya jauh lebih rumit. Ini ilmu fisika dan kimia.
yang kuliah di keduanya belum tentu. Oke, langsung saja saya hidupkan mesinnya. Abaikan suara etek-etek itu, aduh, tahap mengganggu. Itu ternyata dari ini teman-teman, sulingan asnya rocker arm itu, atau rocker armnya yang kalah. Kayaknya pernah saya buka itu ada bagian as suling itu yang gelendut gitu. Itu di bagian clap in nomor silinder nomor 2 kalau tidak salah. Intinya di bagian ujung sini sudah kalah. Ya, melebar gitu memang, sambil memberi cerita biar nanti gak gagal paham. Suaranya kayak mesin jahit. Jangan ketipu dengan suara. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar ya suara perubahan mesin ataupun getarannya. Ini sih menurut saya masih kasar ya. Seperti ini caranya lepas tangkai pompa akselerasi ya, supaya tidak kacau. Kita gas urut. Mulai buka pertama namanya putaran rendah, baru sket terbuka itu gerenjel. Nah teman-teman bisa lihat. Terus ini putaran menengah banyak sekali. Saya anggap di putaran tinggi oke, teman-teman. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Sepertinya saat putaran idle oke, campuran. Begitu pindah ke putaran rendah itu jadi miskin, teman-teman, karena kurang. Dan putaran menengah juga miskin juga karena tidak ada bantuan slow pot. Baru di putaran tinggi dia oke. Kita tes dengan jari. Nah, 2 tapi saya serongkan, tinggal lubangnya ini 3/4. Nah, ini putaran bawahnya jadi terlalu kaya, teman-teman. Misalnya udah bagus nih ya, bisa pakai kardus, teman-teman, kalau simple itu. Oke ya, ini saya simulasikan, saya kayakan lagi yang di stasioner. Nanti kita lihat apakah putaran rendahnya enak. Enak, teman-teman. Angkatan pertama tidak ada gerenjel. Nah, stasionernya jadi gerenjel. Terus kita lanjut, kurang ini yang rapat. Tinggal segini, teman-teman, lubangnya tadi 1/4 mungkin ya. Itu enak. Kita urut dari bawah. Enak, teman-teman, tapi dengan mengorbankan idle yang sudah bagus tadi. Oke, saya matikan dulu. Bisa dipahami ya, teman-teman, idle-nya saya perkaya. Tadi kan kelihatan di RPM idle stasioner, nah, tidak terlalu enak karena terlalu kaya. Tapi di putaran rendah mulai sikap membuka sudah tidak ngerenjel. Di putaran menengah yang ringnya agak panjang tadi itu pas. Putaran tinggi pasnya semakin bagus ya, ketambat. Sekarang kalau kita tes pakai pompa akselerasi, oke, teman-teman, ketutup itu tadi. Perpindahan tadi ketutup, hampir tertutup lah gambarnya. Tapi kita itu dalam prakteknya kan memakai di kecepatan konstan itu aja. Kecepatan cruising namanya. Biar lewat dulu. Nah, masuk di HP itu sangat keras ya. Saya biasanya akhirnya ngomongnya ikut keras gitu.
jam segini di sini rame orang ke pasar atau banyak yang kerja di pasar. Nah ini mau lewat lagi, saya pause dulu. Jadi tadi kita bisa membuktikan bahwa di putaran rendah dan menengah itu kurang bensin teman-teman. Ketika kita tutup ini artinya akan mengecilkan udara, akhirnya enak. Tetapi idle saya yang sudah bagus tadi, korbannya jadi terlalu kaya. Tapi itu pastikan juga dilko harus pas ya teman-teman. Saya tadi menyumbat itu tujuannya apa? Agar ya meminimalisir kemungkinan ada masalah di pengapian. Saya yakin 100% itu tidak normal Mas Yan. Nggak pas ya, karena pengapian itu juga penting teman-teman. Campuran BBM yang berbeda itu juga waktu pengapiannya harusnya berbeda. Apalagi RPM-nya berbeda. Itu lebih kompleks lagi teman-teman. Makanya diusahakan campuran di sini itu juga sesuai terus teman-teman, imbang, balance gitu. Makanya benar Mas Yanto ya. Nggak bisa dibohong, kalau karbu enak itu diurut ya pasti enak. Diurut enak, digas kontan enak. Itu aja gampangnya. Tapi ini ya, jangan sampai ada yang gerenjel gitu. Oke, saya nyalakan lagi. Nah, pertama getar. Ntar itu langsung stabil. Susah teman-teman nyari campuran yang pas tiap skala kecepatan, skala RPM. Apalagi nanti kali di kendaraan kan mengikuti beban, beda-beda lagi. Bentar, saya taruh di sini dulu. Tentunya kita telah memperkaya campuran ini namanya. Saya pasang pompa akselerasi. Ketika akselerasi mungkin tidak terlalu kelihatan teman-teman, ya karena ada tambahan itu tadi. Oke, teman-teman sudah tahu permasalahan di karbu ini. Itu kan mengatasinya akhirnya susah teman-teman. Akhirnya apa? Saya ngambil jalan tengah ya, saya kembalikan lagi ke kondisi awal. Saya perkaya lagi campuran di stasioner. Tapi saya tidak mau mengecilkan lubang yang saya buat. Karena apa? Spuyer stasioner ini sudah berulang kali bikin masalah, gampang buntu. Jadi apa? Saya coba pasang spuyer lebih besar. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Pastinya nggak sempurna beneran, tapi nanti spuyer itu insya Allah sudah bisa mengatasi problem yang harus kita tutup tadi. Ini sangat mengganggu teman-teman kalau itu pakai jalan ini. Saya ganti spuyer punya repair kit, kebetulan agak besar lubangnya, tapi lubang udaranya hanya 4. Kalau ini kan 8. Seperti yang pernah saya bahas, kayaknya itu pengaruh teman-teman. Makanya ini kenapa spuyer kecil, tapi kenapa bisa jadi kaya gitu. Lubangnya yang banyak itu mempengaruhi menurut saya. Oh ya, lupa teman-teman, bagaimana kalau yang saya tutup tadi, terus kita pasang pompa akselerasi. Tambah enak teman-teman. Menurut saya lebih berisi. Ya karena boros teman-teman. Sambil ngobrol ya teman-teman, ini pembesaran keempat saya memakai jarum project yang di box itu sudah paling tinggi ya, nggak tahu akurat tidaknya 1,5 atau berapa, itu pun masih saya miring-miringkan, saya goyang-goyang biar lebih lebar, sudah mantap menurut saya. Dan ini teman-teman, kalau melepas ini spuyer stasioner kan agak sulit ya. Ini saya simpan ini bekas senar gitar yang dari string, yang baja, yang nomor 1. Itu enak buat ngambil spuyer stasioner ini, karena ini sangat kecil dan dari baja.
Oke, saya ganti dulu spoiler stasionernya memakai ini teman-teman. Ini bawaan repair kit teman-teman. Lubangnya atas 4 dan ini pernah saya rojok ini kalau nggak salah, ini pakai ini ya sekitar 50 gitu loh. Kayaknya ukuran-ukuran itu sudah nggak standar semuanya, nggak tahu. Tapi ini lebih besar dari yang bawaan Aisan ya teman, sedikit lebih besar. Dulu waktu saya pasang kok enak gitu loh. Terus nggak tahu ternyata ada problem, ternyata selang vakum bocor. Kita anggap ini, padahal ternyata waktu saya pakai pertama kali repair kit ini, tarikan mobil itu kok enteng banget gitu loh. Enak sekali pakai ini. Ini bawaan FMT, lubangnya atas 8. Tapi ini benar-benar, aduh, bisa sangat-sangat sempit ini. Kita ganti ini dulu. Bawaan repair kit. Kalau ini berat ditiup benar-benar. Kendalanya itulah, gampang sekali buntu pokoknya. Dikit-dikit berebet gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ngobrol lagi nih sambil ngobrol. Saya tuh sering komentar ya, tanya di beberapa channel YouTube yang karburator gitu loh. Mereka tuh pesannya seperti saya tuh minta irit ya mobilnya. Maaf ya sekali teman-teman, saya memang butuh irit. Tapi yang saat ini saya butuhkan mobil tenaga gitu. Mau dibesarkan yang mana itu belum dijawab aja sampai sekarang. Spuyer mana yang perlu dibesarkan, perlu tarian, tanjakan enak gitu. Karena saya udah nyoba spuyer yang Aisan ini saya besarkan 110, terus power jet itu 80, nggak enak gitu loh. Ya itu mungkin karena vakum itu jadi teman-teman, bermasalah gitu loh. Saya itu maunya tarikannya gesit, tenaganya dapat. Soal boros itu nanti kita bisa atur gitu loh, dengan cara bawa gitu loh. Tapi intinya saya itu pengen tahu problemnya apa di mobil saya itu, menurut saya kurang bertenaga, itu aja. Kalau kata anak saya, gijang pak disamakan mobil lain. Enggak, saya pernah nyoba yang lain itu enak gitu. FMT ini pertama pakai, cerita lagi teman-teman. Pokoknya ya nggak penting, skip aja. Saya pakai, saya beli di Surabaya. Itu di tengah perjalanan saya langsung pasang teman-teman di pom bensin di daerah Kejapanan. Teman-teman yang di area Jawa Timur pasti tahu, itu arah pulang. Di pom bensin Kejapanan saya pasang FMT. Tetapi saya lupa, saya pakai packing yang utuh. Karburator Aisan saya itu sudah ada coakannya, jadi pakai packing yang utuh, lubang yang jalur. Ini teman-teman, jalur yang berhubungan dengan baut yang berlubang untuk piston power jet. Itu kalau di Aisan sudah ada coakannya di bagian bawah, jadi memakai packing yang tidak ada lubangnya tidak masalah. Itu sering kasus teman-teman. Kemarin yang anak saya itu buka, yaitu memakai packing yang buntu. Sepertinya kalau yang Aisan orisinil ya seperti ini teman-teman, tidak ada coakannya. Nah itu saya pasang dengan packing yang buntu. Artinya apa? Power jetnya selalu buka, makanya enak bener teman-teman. Ya mungkin karena ini sebenarnya settingnya harusnya spoiler primer itu segitu. Saya tanjakan dari Kejapanan sampai Pandaan, itu ada Brio yang ngejar ya, kelihatan kalau ngejar karena dia selalu menempel. Saat tinggal lagi, saat gas lagi, itu tanjakan landai tapi panjang. Teman-teman tahu sendiri dari Apollo sampai Pandaan, dari gitu loh. Mendekat kita gas lagi nggak bisa ngikuti. Ya kecepatan hampir 80-90 lah. Ditanjakan teman saya ya sudah oke gitu loh. Tanjakan yang cukup panjang. Saya butuh tenaga, nggak butuh irit. Irit itu gampang teman, gampang kalau soal irit. Tapi saya nggak bisa nyanyi channel sebelah itu yang bisa 115. Angkat tangan saya kalau itu udah 115 bro. Bisa mungkin ya jalannya. Nyoba nanti di tol. Tapi di tol kan nggak boleh di bawah 60 kayaknya. Ya teman-teman, kita coba hasilnya seperti apa memakai spoiler yang lebih besar. Artinya saya merusak komposisi campuran idle yang sudah bagus. Saya akui teman-teman, itu nggak saya tunjukkan. Pokoknya
sudah wangi. Saya yakin businya udah beda. Tadi saya nyalakan idle ini aja sudah beda. Meskipun kata Mas Yanto idle tidak bisa ya, harus pakai jalan. Tapi saya beda pendapat juga. Artinya ya idle boleh selama suhu kerja mesin suhu panas gitu. Ya setengah jam nggak mungkin karena itu terlalu lama ya. Jadi saya nyoba setengah jam biar aja. Waduh, pokoknya percobaan karburator sudah menghabiskan bensin mungkin 100 atau 200 ribu. Berjam-jam teman-teman, selama 7 hari 7 malam. Gila. Ya teman-teman, kita coba hasilnya seperti apa. Sudah berapa menit ya? Kayaknya tidak 1 jam pokoknya. Kan ada ngobrolnya panjang itu. Saya harus lebih singkat dari Mas Yanto. Mahir karburator dalam setengah jam lah. Mahir teorinya bro. Kita start tanpa merubah setelan idle sama baut angin seperti apa, dengan spuyer yang berbeda. Loh, kok tinggal apa ada sesuatu? Nah ini apa setelan angin kurang membuka. Kita coba aja. Setelan angin mungkin. Kita cari. Jangan takut-takut. Tanya jadi terlalu kaya ini teman. Sudah, langsung aja kita tunjukkan bedanya. Sudah berbeda. Angkatan pertama langsung enteng. Lihat teman-teman ya. Halus. Coba kita akselerasi. Masih oke, berarti tidak ada perubahan di primernya, tidak terpengaruh, jadi masih kurang ya. Oke, langsung kita pasang pompa akselerasi. Ini sudah saya putar-putar. Menurut saya susah ya mencarinya. Pokoknya tambah mukanya gitu aja. Nanti dimarahin Mas Yanto kalau hitung-hitung lagi. Tunjukkan sebentar bahwa ini kelihatan terlalu kaya. Saya buka ke kiri. Ngedrop tangan. Enaknya hanya di titik tertentu. Sensitif namanya. Oke. Campuran yang kaya di putaran idle itulah nanti yang digunakan untuk membantu bensin di putaran rendah dan menengah. Bisa terlihat startnya teman-teman. Angkatan pertama tidak ada ngeredek seperti tadi. Langsung cis, enteng kan? Urut. Ya ada mungkin sedikit ya di tengah, tapi enggak parah tadi. Artinya di kecepatan rendah dan menengah sudah tercukupi bensinnya dengan mengorbankan putaran stasioner, memakai campuran yang lebih kaya. Kita tes tadi ngok ya tanpa pompa akselerasi, artinya dipasang pompa akselerasi tidak ada ngok, bagus.
setelah ditutup dia gerdek karena tadi habis kebanyakan bensin. Itu saja mahir karburator dalam 15 menit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.